itu tanpa ada sebab tiba-tiba nangis begitu kencang tanpa berhenti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Cak Sosol. Oke, bagaimana kabarnya para Cayu ini? Apakah kalian sehat semua? Cak Sosol hari ini mempunyai sebuah cerita yang begitu horor. Nah, oke, kita lanjut ke ceritanya. Nah, kita masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya itu seperti ini. Pada hari Minggu, satu keluarga itu memutuskan untuk pergi liburan. Nah, tepatnya itu sore, karena memang pada saat itu satu keluarga, ayah terus sama ibu terus sama anaknya, dan ayah sama ibunya kebetulan itu posisinya libur kerja. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke sebuah danau. Nah, lalulah bersiap-siap karena di situ ayahnya yang ingin mengajak pergi ke sebuah danau. Akhirnya mereka bersiap-siaplah. Nah, setelah bersiap-siap, pakaian dimasukkan ke dalam koper, terus semua peralatan-peralatan dimasukkan. Akhirnya dia pergi menuju ke danau tersebut. Nah, pergilah satu keluarga itu dengan membawa mobil. Dalam perjalanan itu sekitar 2 jam lebih. Nah, tepatnya danau itu di Jawa Timur. Nah, setelah itu pergilah kan dalam perjalanan 2 jam lebih. Setelah sampai tempat, yaitu tujuannya di danau, akhirnya mereka sampai, turunlah mereka, satu keluarga turun, ayahnya turun, ibunya turun, dan anaknya pun juga turun. Lalu duduklah di samping danau tersebut. Nah, karena suasananya enak, dingin, terus pemandangannya juga bagus, suasana di sana bisa dikatakan dingin. Nah, akhirnya mereka karena sebelum berangkat mereka akan membawa bekal seperti nasi, jajan, dan sebagainya. Nah, setelah sampai danau, akhirnya jajannya dikeluarin. Nah, duduklah mereka di samping danau tersebut. Setelah duduk, akhirnya makan sambil cerita ayah sama ibunya, dan anaknya ditinggal bermain sendirian di samping sungai, di samping danau tersebut gitu loh. Nah, terus karena ayah sama ibunya itu asik ngobrol, tidak mengingat anaknya kalau di kawasan danau tersebut sedikit membahayakan. Nah, akhirnya anaknya itu mengambil sebuah kayu yang begitu kecil. Nah, kayu itu memang di sampingnya kayu yang kecil itu ada sebuah pohon yang begitu besar. Nah, akhirnya si anak itu mengambillah, karena namanya anak-anak dibuat mainan. Nah, dan tak lama kemudian, selang berapa jam, akhirnya mereka selesai liburan di danau tersebut. Nah, setelah dia pulang sampai rumah, nah ternyata ketika satu keluarga itu sampai rumah, tiba-tiba anaknya itu menangis tanpa berhenti, sampai depan rumah anaknya menangis dengan begitu kencangnya tanpa ada sebab apapun. Nah, akhirnya bingung, bapaknya bingung, ibunya bingung, jadi semua keluarga baik di tetangganya, kerabatnya kebingungan lah, karena anaknya itu tanpa ada sebab tiba-tiba nangis begitu kencang tanpa berhenti. Akhirnya bingung karena dia pulangnya dari danau itu sore,
sampai rumahnya itu sekitar jam 9 malam. Akhirnya bingung kan, karena anaknya nangis tanpa ada sebab. Nah, padahal ibunya itu sebelum berangkat, sebelum ayahnya mengajak ke sebuah tempat yaitu danau, ibunya memang mempunyai firasat yang tidak enak. Karena begini, konon ibunya itu sudah mendengar cerita dari orang-orang di sekitar sana. Nah, ceritanya itu seperti ini, bahwasanya di danau tersebut itu kan ada sebuah pohon besar. Nah, itu pohon itu tidak bisa dipotong. Jadi warga-warga di sana, masyarakat di sana tidak bisa memotong pohon itu. Pohonnya begitu besar. Itu pohon asam. Mungkin Cak Yu ini pasti tahu dengan pohon asam. Itu buahnya itu bisa dimakan. Ya sedikit kejut lah. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Akhirnya karena si ibunya itu kebingungan dan mengingat cerita yang dari teman-temannya mungkin, akhirnya tanpa dia memberanikan diri untuk menceritakan ke ayahnya. Bilang si ibu, ayah, ini dulu bahwa di danau tersebut ada sebuah pohon besar, tidak bisa dirobohkan. Nah, akhirnya si bapak mikir, apa karena di sana tadi di danau itu anak saya waktu bermain mengambil sesuatu. Nah, akhirnya mereka mikir dan memutuskan untuk pergi ke danau lagi dan bertanya kepada orang-orang di sana, di sekitar sana. Berangkatlah si ibu sama ayahnya itu, sering berangkat ke sebuah danau itu, dan ternyata di sana ketemu bersama orang di dekat danau itu. Bapak pun bertanya, akhirnya, Bapak, kenapa di sini? Tadi saya habis dari sini, tiba-tiba dari sini, saya pulang ke rumah dan ternyata anak saya menangis tidak berhenti sama sekali. Akhirnya orang yang ditanyakan itu menjawabnya. Jawabannya seperti ini, Cak Yu. Kalau di sana itu tidak boleh mengambil sesuatu, barang-barang apapun, baik itu sepele ataupun tidak sepele, tidak boleh diambil. Akhirnya si bapak itu menyampaikan lagi bahwasanya di sana itu anaknya mengambil sebuah kayu kecil yang dibuat mainan oleh anaknya. Nah, kagetlah si penduduk di sana itu kaget. Wah, bener nih, ini gara-gara mengambil sesuatu yang tidak tanpa izin gitu loh. Nah, lalu bertanyalah lagi si bapak itu, Bapak bagaimana caranya untuk bisa anak saya ini berhenti? Akhirnya si penduduk sana itu mengatakan ke bapaknya bahwasanya kayu yang diambil oleh anaknya tolong dikembalikan ke tempat semulanya. Akhirnya bingung, bapak pun sama ibunya juga bingung karena posisi waktu diambil sama anaknya itu tidak tahu. Nah, karena dia merasa kebingungan, akhirnya bapak sama ibunya memutuskan kembali ke rumahnya. Nah, setelah sampai rumahnya, ternyata anak yang menangis itu dibawa lagi ke sebuah danau, yang di sana danau itu ada sebuah pohon besar yaitu pohon asam. Setelah disampaikan, dikasih tahu terhadap anaknya bahwasanya anak itu mengambil kayu itu di mana, yang seperti itu. Akhirnya si anak itu mengambil lagi kayu yang telah diambil, itu diambil lagi ditaruh kepada tempat semulanya. Jadi anaknya yang naruh kembali. Nah, setelah itu baliklah pulang lagi ke rumahnya. Dan pada akhirnya ternyata ketika sampai rumah,
anaknya ternyata benar-benar berhenti dan tidak menangis. Seperti itu. Jadi ini sudah begitu merinding ini cerita dari tadi ini. Jadi di sana itu memang ada danau, dan di sana itu danau itu ada sebuah pohon yang besar seperti itu. Jadi buat Cak Yuk semua, baik yang mau liburan dimanapun itu liburannya, tidak boleh mengambil barang apapun, baik di sekitar kanan dan kiri atau depan belakang, tidak boleh mengambil. Begitu. Oke, terima kasih Cak Yuk. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan cerita horor hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kalau ada cerita atau masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cak Sosol.